Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Gimana kabarnya, sehat? Anak soleh atau bukan? Oh, buat tepuk anak soleh dulu. Tuh, 2, 3. Kafir nakulah, adalah nggak apa-apa. Yang penting kita Islam, yes. Kalau orang Islam, berarti kemarin harus bisa berwudu. Kemarin kita pertemuan yang sebelumnya membahas tentang wudu. Yang di Bapak pertemuan kali ini membahas apa kemarin? Mantap, masih ingat. Air. Tapi bukan air minum ya. Air yang sah untuk dipakai berwudu. Nah, kita bacakan dulu kitabnya. Ini dalam kitab Safinatul Najah. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Fal qalilu ma duna kullatain wal katsiru kullatani fa aktsar. Wa qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati wa illam yataghayyar. Wal ma'u katsirun la yatanajjasu illa idza taghayyara tahmuhu aw launuhu aw rihuhu. Ngerti enggak? Nah, kalau nggak ngerti, kita bahas. Air itu ada sedikit, ada banyak. Nah, berarti kan air itu gini ya. Ada 2 gitu ya. Sedikit, ada banyak. 1 sedikit, 2 banyak. Nah, yang macam mana air yang sedikit? Air yang sedikit itu jika kurang dari 2 kula. Nah, air yang sedikit adalah air yang kurang dari berapa? Dari 2 kula. Nah, dan air banyak jika telah mencapai 2 kula atau lebih. Kalau air banyak adalah air yang mencapai 2 kula atau lebih. Nah, ini sengaja dipetakan biar paham, biar enak memahaminya. Air yang sedikit menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya meskipun tidak berubah. Jadi kalau ini ada air, ini air nih. Umpamanya ini apa namanya? Aqua. Boleh pula, boleh ember, terserah lah. Nah, ini di sini airnya. Terus genteng. Air yang sedikit kalau jatuh benda ke dalam sini, jatuh najis ke dalam sini, umpamanya kemarin kita ada mengumpamakan kotoran cicak. Air yang sedikit masuk kotoran cicak sini. Nah, maka air ini sudah tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak sah. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Air sedikit menjadi najis
dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya meskipun tidak berubah. Sementara air banyak tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya kecuali jika berubah rasanya, warnanya, dan aromanya. Pertanyaannya, air 2 kula itu bila diukur ke liter, berapa liter? Kalau diukur ke liter, dia ukurannya ada 216 liter. Lalu kalau diukur dengan sentimeter berapa? Ini 60 kali 60 kali 60. Kalau di gambar ini ke sini 60. Ini ke sini 60. Ini ke sini 60. Nah, jadi kalau ada air yang sedikit, masuklah kotoran cicak ke dalam sini, kurang dari 216 liter atau kurang dari ukuran 60 kali 60 kali 60 cm, maka air ini tidak boleh dipakai berwudu. Nah, nanti kalau di kamar mandi, umpamanya di rumah ada air yang di ember kecil, tiba-tiba diambilnya, ditampungnya diambil. Nah, itu kalau airnya sebesar ember kurang dari 216 liter atau ukuran embernya kurang dari 60 kali 60 kali 60, maka wudunya tidak sah. Meskipun dia tidak berubah rasa, bau, warna. Paham maksudnya? Jadi nanti kalau berwudu di rumah ada ember sebesar ember balkon itu tuh. Ada nampak nggak? Nah, kalau ada air sebesar itu jangan langsung ditampung pakai tangan. Pakai apa caranya? Pakai gayung. Umpamanya ini gayung, ini bulatan gayung. Contoh, ini kotak sentol. Aku dan kau suka kau. Ini gayung, ini pegangan gayung. Jadi ngambil air di ember yang sebesar itu tuh jangan tangan kita masuk ke dalam gayung. Ambil contoh biar paham. Tutup ini aja, tutup botol. Tutup botol. Bawa sini. Adil. Ya sini. Oper-oper aja biar mudah. Ini ilmu ini. Awas, Al-Quran. Jangan dilangkahin. Jangan dilangkahin. Ini gayung umpamanya kan? Ini kan dalaman gayung. Ya. Kalau embernya sebesar itu yang mau dipakai wudu, jangan tangan masuk ke sini. Sah atau tidak? Kenapa? Karena ukuran airnya kurang daripada 2 kula. Kurang dari 216 liter atau ukuran 60 kali 60 ukuran apanya? Ukuran tempat airnya. Pak, tapi kan airnya tidak berubah. Allah Akbar. Mati? Mau mati. Belum, nggak apa-apa. Kalau belum mati nggak apa-apa. Masih hidup kan? 2% lagi. 2% lagi. Oh, kalau 2% lagi sambil dicas dulu. Ada cas enggak? Kurang panjang. Udah diambil itu, tunggu, karena kita mau buat video juga nih. Tunggu ya sebentar. Wih. Udah nyampe. Ada 1% nih. Masih jalan.
Jalan. Aha. Nah, kita lanjut. Sampai mana tadi? Oh, baterainya habis tadi baterainya. Nah, biarpun air yang dalam ember sebesar itu warnanya tidak berubah, umpamanya masih bening, dia tidak warna merah, tidak warna hitam, atau tidak warna yang lain-lain. Biarpun dicium, enggak ada bau-bau, enggak ada bau bangkai, enggak ada bau busuk, atau ketika dirasa enggak berubah dia apanya rasanya masih tawar, tetap rasa air. Itu kalau embernya sebesar itu lalu langsung ditampung pakai tangan, maka wudhunya tidak sah. Lalu bagaimana Pak kalau kita mau wudhu tapi pengen ditampung pakai tangan? Bagaimana caranya? Maka ukuran bak mandinya harus dari sini ke sini 60. Dari sini ke sini 60. Dari sini ke sini 60. Kalau dia 60 boleh ditampung pakai tangan. Kita lanjut dulu pembahasannya. Sementara air banyak tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya, kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau aromanya. Jadi begini, coba perhatikan, ini ilmu nih. Nanti ketika berwudu di rumah dipahami. Jangan sampai kita udah sholat capek, rupanya wudunya tidak sah. Kemarin sudah dibahas, kalau wudunya tidak sah maka sholatnya tidak sah. Pak, ketika saya wudu nampaklah cicak di sini, atau nyemplung cicak ke sini. Dari langit-langit masih hidup cicak itu. Wing, renang dia di situ. Berenang, lari ke tepi sini. Siap dari sini, loncat keluar. Pak, itu boleh nggak dipakai wudhu? Kalau ukuran airnya segini, kalau ukuran airnya ada 216 liter atau bahkan lebih, ukuran baknya 60. Kalau ada cicak yang belum ke situ, yang penting airnya tidak bau, airnya rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, maka wudhunya tetap sah. Pak, tiba-tiba dari langit-langit ada cicak satu ember. Mati dia cicaknya. Rupanya darahnya keluar karena kejepit papan umpamanya. Masuk. Warna air yang di sini berubah menjadi warna merah. Kenapa? Karena ada darah. Kalau dia airnya berubah menjadi warna merah, meskipun airnya sebanyak 216 liter atau tempatnya 60 kali 60 kali 60, maka wudhunya tidak sah. Kenapa Pak kok tidak sah? Karena warnanya sudah berubah. Biasanya kalau warnanya sudah berubah, maka baunya pun berubah. Kalau baunya berubah, otomatis rasanya pun berubah. Contoh, ada air satu bak ini nyemplung ayam mati yang sudah disembelih. Otomatis darah masuk ke dalam, airnya berubah. Kalau airnya sudah warna merah campur darah, pasti kalau didingin pasti bau nggak? Bau. Kalau udah dingin bau? Iya. Pasti rasanya berubah. Maka kalau warna
Bau. Bau. Berapa lagi? Rasa. Rasa. Berubah, maka wudunya tidak Sah. tidak sah. Tidak boleh dipakai untuk Oke. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi air itu ada dua. Satu, ada air yang dikatakan air sedikit. Air sedikit itu yaitu adalah air yang kurang dari 2. Nah, yang kedua air banyak. Air yang banyak adalah Air yang mencapai 2 kula atau lebih. Ukuran 2 kula itu berapa? 216 liter. Atau paknya 60 kali 60 cm. ini air yang sedikit nih, kalau dia masuk najis ke dalam air ketika dipakai wudhu, sah atau tidak? Tidak. Kalau yang ini, ulang lagi biar makin paham. Kalau ada air yang sedikit nih masuk najis ke dalam air ini, meskipun warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, sah atau tidak untuk berwudu? Tidak. Sekarang yang besar, air yang besar, air yang banyak. Air yang banyak ketika najis masuk, seperti tadi ada lewat cicak, lari, berenang, lari lagi ke tepi ini, dia lari ke sana, hidup lagi rupanya cicaknya. Tetapi warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, sah untuk dipakai berwudu? Sah. Sekarang masuklah cicak 1 ember. Dia berdarah. Rupanya warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah. Sah untuk berwudu atau tidak? Tidak. Alhamdulillah, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Insya Allah yang akan datang kita membahas yang lainnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.